Halo semua, perkenalkan nama saya Milana Saiman, NIM 2201060022, kelas A semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kesetimbangan kimia. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Larutan terdiri atas zat terlarut atau solut, yaitu jumlah mol yang lebih sedikit, dan zat pelarut atau solvet, yaitu jumlah mol yang paling banyak. Selanjutnya, larutan ideal. Konsep gas ideal yang telah dipelajari pada mata kuliah kimia fisika memegang peranan penting dalam termodinamika gas. Banyak hal yang dipraktik yang diperlukan dengan pendekatan gas ideal, dan sistem yang menyimpang dari keidealan diuraikan dengan cara membandingkan dengan keadaan ideal. Konsep yang mirip dengan keidealan gas digunakan sebagai pemandu dalam menguraikan teori larutan. Gas yang ideal diartikan sebagai gas yang tidak mempunyai gaya interaksi antara partikel-partikel gasnya, sementara larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Misalnya untuk larutan dua komponen A dan B, gaya antara molekul antara A dan B dan B serta A dan A, semuanya sama dalam larutan ideal. Juga volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Larutan ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, pada pengenceran komponen tidak mengalami perubahan sifat. Yang kedua, tidak terjadi perubahan panas pada pembuatan atau pengenceran. Yang ketiga, volume total dalam jumlah volume komponennya. Yang keempat, sifat fisik dan rata-rata sifat fisik penyusunnya. Yang kelima, mengikuti hukum Raoult tentang tekanan uap. Untuk rumusnya bisa lihat pada slide. Selanjutnya, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry. Yang pertama itu termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran sejumlah mol atau N1, N2 sampai Ni mol cairan murni yang misalnya terpisah memasuki larutan ideal pada temperatur dan tekanan tertentu atau Tp dapat kita turunkan menjadi delta G, delta F, delta S, dan delta H pencampurannya dengan energi Gibbs sama dengan, bisa lihat pada slide. Lanjut, sementara energi Gibbs komponen-komponen sebelumnya dicampurkan pada temperatur tekanan tetap adalah Selanjutnya, hukum Henry. Kebanyakan larutan bersifat tak ideal, ada yang menyimpang secara positif, ada juga menyimpang secara negatif. Dari hukum penyimpangan positif dari hukum Raoult terjadi pada larutan yang tekanan uapnya lebih besar dari yang dinyatakan hukum Raoult, dan penyimpangan negatif terjadi pada larutan yang tekanan uapnya lebih kecil daripada yang dinyatakan dengan hukum Raoult. Penyimpangan positif dari hukum Raoult terjadi karena gaya tarik molekul pelarut dalam larutan lebih kecil daripada gaya tarik molekul-molekul terlarut atau antara molekul pelarut murninya. Akibatnya adanya kecenderungan yang lebih besar dan molekul-molekul tersebut untuk berada di fase uapnya. Hasil tekanan uap parsial masing-masing di atas di larut lebih besar yang diramalkan dengan hukum Raoult, dan tekanan total dari larutan pun menjadi lebih besar dari yang diharapkan. Sebaliknya, penyimpangan negatif dari hukum Raoult terjadi karena gaya tarik terlarut pelarut lebih besar daripada gaya tarik terlarut dari pelarut-pelarut. Artinya keduanya zat lebih senang berada di dalam larutannya. Akibatnya tekanan dari parsial di atas larutan lebih kecil daripada yang dinyatakan dalam hukum Raoult, sehingga tekanan uap totalnya juga lebih kecil daripada yang diharapkan dan terjadi penyimpangan negatif. Selanjutnya kita masuk di hukum distribusi Nernst dan sifat koligatif larutan.
Yang pertama itu hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst adalah suatu hukum yang memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat antara dua pelarut yang tidak larut. Hukum ini pertama kali diberikan oleh Nernst yang mempelajari distribusi beberapa zat terlarut di antara pasangan yang berbeda pada pelarut. KD yaitu koefisien distribusi atau koefisien partisi konsentrasi X dalam pelarut A per konsentrasi X dalam pelarut B. Jadi, C1 menunjukkan konsentrasi zat terlarut X dalam pelarut A dan C2 menunjukkan konsentrasi X dalam pelarut B. Sehingga hukum distribusi Nernst dapat dinyatakan sebagai KD sama dengan C1 per C2. Hukum hanya berlaku jika zat terlarut berada dalam bentuk molekul yang sama di kedua pelarut. Kadang-kadang zat terlarut berasosiasi dalam pelarut. Dalam kasus seperti itu, hukum berubah menjadi faktor D atau faktor distribusi, sama dengan konsentrasi zat terlarut dalam sebuah bentuk dalam pelarut 1 per konsentrasi zat terlarut dalam semua bentuk zat pelarut 2. Selanjutnya, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarut. Banyak partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Pada sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kedua itu kenaikan titik didih, yang ketiga itu penurunan titik beku, yang keempat itu tekanan osmotik. Yang pertama itu penurunan tekanan uap. Pada setiap suhu, zat memiliki tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuh pada suhunya. Penambahan suatu zat dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapan berkurang. Untuk rumusnya bisa lihat pada slide. Selanjutnya, kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan permukaan. Oleh karena itu, titik didih tergantung pada tekanan pada permukaan. Dengan rumus delta TB sama dengan konsentrasi kali KB. Selanjutnya, yang ketiga itu penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Rumusnya itu delta TF sama dengan konsentrasi kali KF. Yang keempat itu tekanan osmotik. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semir pemabel. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik adalah osmometer. Tekanan osmotik dengan rumus Qf sama dengan nRT, atau Q sama dengan konsentrasi kali R kali temperatur. Selanjutnya contoh soal yaitu hitunglah tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 9 gram glukosa dengan MR dari glukosa itu 180 gram per mol pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui dari soal itu R-nya itu 0,08 dan temperatur atau suhunya itu 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. Volumenya itu 500 ml dan massa dari glukosa itu 9 gram dan MR dari glukosa itu 180. Dan kita langsung masuk pada rumus dan masuk semua angka yang sudah ada, sehingga tekanan osmotik pada glukosa itu 2,4 atmosfer.